wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur nantiasa kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat banyak, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan yang paling besar adalah nikmat iman serta nikmatnya Islam. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan, senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita, dan kita, Rasulullah hasanah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau yang tetap istiqomah hingga akhir zaman kelak. Dan semoga kita semua di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat beliau. Amin. Baik teman-teman, pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas gitu ya terkait dua bagian dari filosofi gerakan kami. Yang pertama adalah prinsip gerakan kami. Jadi prinsip gerakan kami ini pada mulanya setelah saya baca-baca dari berbagai sumber, ternyata awalnya adalah bernama ideologi gerakan kami gitu ya. Nah, kenapa disebut ideologi? Karena kami itu pada awalnya dibentuk pada musyawarah gitu, musyawarah nasional gitu. Ya. Jadi itu mungkin sedikit. Jadi awalnya disebut dengan ideologi gerakan kami. Kemudian setelah beberapa waktu kemudian berubah menjadi prinsip gerakan kami. Nah, kemudian teman-teman, agenda kita pada malam hari ini mari kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, insya Allah akan ada tilawah dari saudara kita, saudara Haris Setian Nugroho. Kepada saudara Hari, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala safa hufratim minan nari fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Yauma tabayaddu wujuhu wa tashwaddu wujuh. Fa ammal ladina aswaddat wujuhum
akafartum ba'da imanikum wadukul adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina bayaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq wa mallahu yuridu dzulmal lil alamin. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Kuntum khaira ummatin ukhrijal lil nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhum humu fasiqun. Layyadurrukum illa ada wa yuqatilukum yuwallukumul adbar summa la yunsharun. Shadaqallahul azim. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada saudara Hari yang sudah membawakan tilawah. Semoga kita semua yang mendengarkan maupun yang membacanya mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, seolah kita masih menunggu untuk pemateri kita hadir bersama kita. Mungkin sebelum ke sana saya jelaskan sedikit pengantar gitu ya terkait apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang prinsip gerakan kami dan juga karakter gerakan kami seperti itu. Nah, prinsip gerakan kami ini seperti yang teman-teman tahu ada 7 poin ya, ada 6 poin. Nah, yang mana prinsip-prinsip inilah kami bergerak di atas prinsip-prinsip ini. Yang mana pada awalnya sebelum kami menjadi seperti sekarang, prinsip gerakan ini dulu namanya ideologi gerakan gitu. Namanya ideologi gerakan. Nah, ideologi gerakan ini sebagai bentuk gitu bahwa kami itu adalah bukan sebagai organisasi yang pragmatis, yang bukan hanya ingin mencapai sebuah capaian tertentu yang secara praktis gitu, secara instan dan sebagainya, tidak, bukan seperti itu. Tapi yang mana tujuannya dibentuk adalah untuk mewariskan ideologi gitu, bahwa kami ini adalah organisasi yang berdasarkan ideologi gitu, dan bukan sebagai organisasi yang praktis seperti itu, yang hanya mementingkan keuntungan yang sesaat seperti itu. Nah, di atas prinsip-prinsip ini, di atas ideologi ini, kader-kader kami dan gerakan-gerakan kami ini berkembang gitu. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang karakter gerakan yang menjadi warna gitu, yang menjadi karakteristik, yang menjadi ciri khasnya dari kami itu apa. Nah, kami ini adalah organisasi pengkaderan, atau kita biasa kenal dengan Harkatul Kabinet. Dan yang kedua adalah sebagai organisasi pergerakan, atau kita kenal dengan Harkatul Amal. Nah, insya Allah nanti teman-teman akan lebih jauh, lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Kak Juniadin gitu ya. Sambil menunggu Kak Juniadin, mungkin kita bisa perkenalan dulu gitu ya. Mungkin teman-teman ini dari mana aja sih gitu. Nah, mungkin dari
teman-teman ada yang dari Jawa kah? Dari Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi gitu. Nah, mungkin yang teman-teman dari Sulawesi bisa rasakan gitu ya, kita kenalan dulu nih. Mungkin teman-teman bisa open cam, buka kameranya, supaya kita saling bersilaturahim sebagai salah satu prinsip gerakan kami adalah muamalah adalah watak persaudaraan adalah watak muamalah kami gitu. Nah, maka kita penting sebagai umat Islam untuk membangun rasa persaudaraan. Nah, teman-teman mungkin yang sedang tidak berhalangan bisa open cam, kita saling bersilaturahim di sini dan saling membangun ikatan gitu sebagai umat Islam gitu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa umat Islam itu bagaikan satu tubuh. Jika tubuh yang lain sakit, maka tubuh yang lainnya akan merasakan sakit yang sama. Nah, mungkin gimana teman-teman yang dari Sulawesi, siapa aja nih, ada berapa orang nih, bisa angkat tangan dulu, respon dulu sambil menunggu materi kita. Gimana? Nggak ada sepertinya dari Sulawesi. Oh, ini ada dari Palu, Mas Heru Kurniawan. Kemudian ada dari Papua Selatan, Masya Allah. Jauhnya dari Papua, Kak Pandi. Kemudian dari Malteng. Malteng ini Maluku ya? Maluku Tengah atau apa? Kemudian dari Kalteng. Assalamualaikum, Ramadan dari Komsat Palu. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Gimana kondisi di Palu? Alhamdulillah kondisinya baik-baik dari segi kotanya, ekonominya juga alhamdulillah. Dari segi eksternal juga begitu. Dari Komsat, daerah sampai wilayah. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah. Salam ya untuk teman-teman di Komsat Palu. Semangat ya. Semangat banget. Ya. Ada yang dari Papua Selatan, Pandi. Gimana kabarnya, Pandi? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisinya di Papua Selatan? Kalau kondisi wilayah sih aman. Kalau kondisi dari kami sendiri, mungkin nggak tahu ya teman-teman di sana gimana. Cuman teman-teman di sini kayaknya masih lebih fokus pada urusan-urusan yang kurang kritis lah. Untuk masalah-masalah krusial di sini kita belum sempat bahas. Mungkin teman-teman masih banyak yang hilang-hilang juga, masih fokus pada urusan masing-masing di kampus, karena juga masih banyak yang di kampus, terus yang udah keluar kampus juga malah fokus ke kendaraan dakwah yang lain. Mungkin kami seperti itu. Oh, ya. Kalau soal Papua Selatan Benar sih ya? alhamdulillah baik ya. Ya, jadi mungkin ini ya salah satu permasalahan kita gitu ya. Banyak yang masih terfokus dengan kondisi-kondisi kita masing-masing hari ini. Terus semoga dengan
beragam masalah yang ada hari ini bisa membuat kita jadi lebih kuat juga, lebih baik lagi. Dan semoga hikmah-hikmahnya bisa kita ambil gitu ya. Ya, isu-isu yang berkembang di daerah kan seperti apa nih di Papua Selatan? Ya, tadi gimana, Afwan? Oh iya, tadi nanya isu-isunya di Papua Selatan ini yang lagi berkembang, lagi bahas apa nih isu-isunya? Gitu. Di Papua Selatan soal daerah otonomi yang baru ini di Papua Selatan, mereka banyak juga yang pro, juga masih ada beberapa yang kontra. Itu masih memperdebatkan kenapa daerah otonomi ini begitu cepat. Namun beberapa yang pro juga punya alasan yang kuat, yang kontra juga punya alasan yang kuat, terus-terusan yang seperti itu. Tapi insya Allah demi kebaikan juga kan. Kalau kami lihat sih positifnya lebih banyak kalau kita memang ada daerah baru. Untuk pemerataan pembangunan juga mungkin isu-isu seperti itu yang lagi kita bahas. Rencananya juga pasca 17-an kemerdekaan ini kita dari Pemda juga dari Pemda mau mengadakan sosialisasi besar-besaran. Jadi nanti dari pemuda, masyarakat juga kita diundang. Ya dengan jangka waktu yang lumayan lama sih, karena untuk mensosialisasikan hal tersebut kayaknya butuh waktu yang sangat lama. Sehingga masyarakat tuh bisa benar-benar paham apa manfaatnya gitu. Kayaknya itu sih untuk Papua Selatan. Masalah. Berarti Papua Selatan ini daerah otonomi baru ya, yang baru dibentuk, nah. Atau sudah lama nih, soalnya kurang paham gitu juga ya tentang kondisi geografi Indonesia gitu di provinsi-provinsi lain. Iya, kebetulan Papua Selatan itu provinsi baru yang baru lahir kemarin tanggal 23 Juli 2022. Ini kita baru ada pemekaran, dan itu pemekarannya terbentuk 4 provinsi. Yang pertama ada Papua Selatan, ada Papua Pegunungan Tengah, Papua Barat, sama Papua Tengah. Ada 4 provinsi baru di Papua. Karena gini masalahnya, kalau misalkan kita tidak dimekarkan, agak sulit, karena kita yang ada di selatan, di Merauke misalkan, dari Merauke ke Jayapura, kalau kita mau ngurus segala hal tentang regulasi, itu kita harus naik ke provinsi dulu, sementara keprovinsian ada di Jayapura, dan itu sangat jauh, dibatasi dengan gunung, jadi kita nggak ada di jalur lain selain jalur udara. Dan itu lumayan sih, karena juga mahal juga kan biaya akomodasi aviasi gitu. Makanya kenapa diadain untuk provinsi baru, biar kita punya pembangunan itu lebih cepat aja. Lebih cepat, lebih merata di seluruh tanah Papua. Ada nama baru untuk Papua sih sekarang, karena sudah ada 5 daerah yang sekarang lebih dikenal jadi Papua Raya. Yang dulunya hanya 2, yaitu Papua dan Papua Barat. Sekarang kita ada Papua Raya nih, karena belum banyak lagi provinsinya. Seperti itu sih. Masalah. Jadi Papua Raya sekarang ya. Jadi fungsinya supaya lebih merekatkan gitu ya dengan keindonesiaan, karena ada beberapa yang pro, ada yang kontra gitu ya. Nah, semoga keadaan semakin lebih baik dengan kontribusi kader-kader kami di sana gitu ya. Semoga bisa membawa perubahan, dan ini lebih baik untuk Indonesia ke depannya gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau berbagi juga terkait kondisi-kondisi daerahnya. Mungkin kita saling bersilaturahim, saling mengenalkan gitu ya dengan teman-teman yang lain gitu. Sambil menunggu pemateri hadir, mungkin kita bisa berdiskusi singkat dan saling berbagi gitu ya tentang kondisi-kondisi masing-masing. Nah, dari teman-teman yang lain bagaimana? Ya, mana Nurita Fitri dari mana?
Saya mungkin sedikit Kak, mungkin Boleh. saya lebih memperkenalkan diri saya dulu. Boleh Kak? Kak Barakatuh. Ya, tadi sempat ditanya tadi, jadi saya tadi belum sempat perkenalan diri. Jadi sebelumnya saya kenalkan diri dulu. Saya Ramadan dari PK Pengurus Komisariat UIN Dato Kerama yang bertempatan di Palu, Sulawesi Tengah. Jadi mungkin saya sedikit menceritakan apa yang ada di Sulteng khususnya di Palu. Jadi di Palu sekarang kita terbentuk dari 3 komsat. Yang pertama 3 komsat dan itu tergabung dari beberapa kampus. Yang pertama dari Komsat UIN Dato Kerama Palu yang terletak di kampus UIN Dato Kerama Palu sendiri. Yang kedua Komsat Al Azam itu bertempat di kampus Universitas Tadulako. Dan ketiga Komsat Al Ghoroba itu juga dari kampus Tadulako. Dan selain dari kampus-kampus lain seperti Stikes Ilmu Kesehatan itu gabung di Komsat Al Azam, ada juga gabung di Komsat Al Ghoroba. Nah, jadi terkait dengan kondisi kita sekarang di Komsat baik di daerah, karena saya juga kan berada di kepengurusan daerah, berada juga di pengurusan Komsat. Jadi ini memang salah satu bentuk yang memang kita harus pahami bersama. Ada tadi dari kawan kita mengatakan masalahnya itu masih tidak aktif atau masih sibuk mengurus dirinya sendiri di lembaga atau administrasinya di kampus. Itu memang di sini juga begitu, khususnya di Komsatnya saya begitu, karena di pengurus Komsat sekarang itu saya kebanyakan mahasiswa akhir yang sebagai pengurus. Jadi itu tidak di kepengurusan tidak maksimal karena mereka sudah dihadang oleh kegiatan akhirnya perkuliahannya di kampus, baik mengurus skripsi, proposal dan lain sebagainya. Akhirnya itu tidak memaksimal kepengurusan di Komsat. Nah, itu di Komsatnya saya. Tapi saya rasa ini bukan hal yang biasa karena ini salah satu hal yang wajar begitu. Karena setiap lembaga itu pastilah setiap lembaga baik internal di kampus atau di eksternal pasti semua kepengurusan itu tidak ada yang dari pertama pengurus sampai akhir itu tidak ada yang maksimal kepengurusannya atau semangatnya dalam mengurus gitu, karena pasti pasti ada 3 bulan ke 4 bulan fokus di kami dan seterusnya mungkin tidak hilang kefokusannya atau kefokusannya dari tanggung jawabnya untuk mengurus komisariat. Itu begitu di Komsat, begitu juga di daerah karena saya juga di pengurus daerah, karena di daerah itu sekitaran berapa jumlah 30-an pengurus. Nah, itu juga pengurusnya juga seperti itu dari Komsat. Tapi ini kan sebuah hal yang wajar bagi saya karena semua pengurus itu ada kegiatan hal yang terpenting baginya, ada suatu hal sehingga dia mementingkan kepentingan sendiri daripada kepengurusan di daerah. Itu mungkin Kak dari saya Kak. Iya, baik. Itu ya rata-rata kalau pemahaman saya memang seperti itu ya, kondisi kader kita banyak yang kurang maksimal gitu dalam menjalankan amanah-amanah dalam kegiatan organisasinya gitu. Mungkin ini juga menjadi bahan evaluasi kita bersama gitu ya. Di Samarinda, di Kaltim Utara, saya dari Komisariat Universitas Malawareman gitu ya juga seperti itu kondisinya. Nah, jadi mungkin ini jadi bahan evaluasi kita bersama dan semoga nanti dengan kita lebih memahami gitu ya prinsip-prinsip kami, lebih memahamkan kader-kader kami tentang kami itu apa, kemudian apa saja sih perangkat-perangkat yang dimiliki kami, kemudian apa saja sih hal-hal yang bisa digunakan kami gitu ya, dari kami untuk mencapai tujuan-tujuannya. Mungkin kita bisa lebih memahaminya lagi gitu. Kemudian lebih menguatkan pengkaderan, lebih membangun ukhuwah, dan semoga dengan kita belajar bersama di sini gitu ya, dengan kita saling berbagi, dengan kita
lebih menuntut ilmu gitu ya, karena dengan ilmu lah ini kita bisa berubah gitu ya. Dengan ilmunya lah kita bisa menjadi lebih baik gitu. Dan peradaban-peradaban kita perlu dibentuk dengan peradaban-peradaban ilmu seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita tadi ya dibahas gitu ya terkait adab sebelum menuntut ilmu, ada kan dibahas tentang mendatangi guru. Nah, sebenarnya itu ada bagian dari tradisi keilmuan kita. Karena dulu itu tidak ada yang namanya institusi pendidikan. Yang ada itu tidak ada yang namanya lembaga pendidikan kita. Yang ada pendidikan itu adalah dipimpin oleh salah seorang tokoh. Nah, tokoh itu bernama guru gitu. Misalnya gurunya siapa, sanatnya siapa. Nah, itu kita berguru dari satu orang yang mana sanatnya itu tersambung gitu ke orang lain. Nah, jadi inilah dulu tradisi-tradisi keilmuan kita. Mungkin hari ini kita karena mungkin kalau menurut pendapat saya kita ini banyak mengabaikan gitu, banyak kita keluar melenceng dari tradisi-tradisi keilmuan kita yang seharusnya, kita banyak melenceng dari ajaran-ajaran kita yang seharusnya gitu. Dan akhirnya banyaklah timbul kekacauan-kekacauan di mana-mana gitu ya. Banyaklah timbul kesalahpahaman, kesalah tindakan gitu ya. Sehingga apa yang kita rasakan hari ini adalah dampak akumulatif dari hal-hal itu semua gitu. Nah, makanya mungkin kalau dari saya, mungkin kita perlu gitu untuk lebih meningkatkan lagi keilmuan-keilmuan kita belajar adab, karena adab itu bukan hanya sekedar sopan santun, tapi adab itu adalah bagaimana kita bisa menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya yang benar, sesuai dengan yang telah Allah turunkan. Karena Allah lah yang maha mengetahui tentang tempat-tempat dan posisi-posisi yang benar. Nah, ketika kita menyalahgunakan kebenaran itu, artinya kita melencengkan kebenaran itu dari tempatnya, maka terjadilah ketidakadilan. Ketidakadilan inilah yang menyebabkan kita sekarang berada dalam kekacauan seperti itu. Ya, mungkin itu sedikit bisa Anda tanggapin dari Ramadan. Kalau memang ada tanggapan yang lain, bolehlah kita berdiskusi sama-sama sambil menunggu pemateri. Soalnya kita nanti bahas tentang prinsip gerakan dan karakter gerakan kami seperti itu. Gimana dari teman-teman yang lain atau dari Ramadan sendiri? Dari Kak Dedi mungkin mau nambahkan sebagai bidang pembinaan kader di pengurus wilayah Kaltara gitu. Masya Allah. Nah, ini udah gabung Ustadznya. Lanjut aja, Samsul. Baik ya, sudah bergabung ya. Oh ya, baik teman-teman lah, karena pemateri kita sudah bergabung. Kak Gini Adin, gimana kabarnya Kak? Siap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang posisinya lagi di mana nih Kak? Ini saya di rumah, di Batam saya stay-nya. Masya Allah. Ini sudah bisa kita mulai Kak agendanya Kak? Boleh. Baik, insyaallah kita mulai ya teman-teman. Adab-adabnya kita dalam belajar kita bisa diperhatikan kembali, karena inilah adab-adab itulah sumber keberkahan kita gitu. Baik, mungkin sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit perkenalan dulu untuk pemateri kita pada malam hari ini. Jadi yang akan membantu kita pada malam hari ini insyaallah adalah Kak Juniadin ST, amanah sekarang sebagai Ketua Korps Instruktur Nasional Pengurus Pusat kami. Baik, insyaallah tanpa memperpanjang waktu, kepada Kak Juniadin, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
pada malam hari ini Allah kemudian menghimpun kita, menghimpun hati-hati kita, fisik kita, pikiran kita, dan semoga terhimpunnya kita pada malam hari ini atas dasar ketaatan kita kepada Allah dan cintanya kita kepada dakwah dan kami. Salawat dan salam kita kirimkan, kita hadiahkan kepada baginda Nabi Allah Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, para keluarga, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa hidup dengan Islam, dan semoga nanti pun kita juga di akhir kehidupan kita diwafatkan dengan keadaan berislam dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, ini luar biasa saya melihat para peserta diskusi pada malam hari ini, bukan saja dari Kaltim Kaltara ya, ada dari Bengkulu, ada dari ini Eka Habina, ini dari Sulsel ini, BPK nih, ini senior semua ini. Ada, saya juga ngundang teman diskusi saya namanya Nurdiansyah Prabowo, beliau penulis buku Syarah Kredo Gerakan Kami. Ini nanti yang bagus nih direkomendasikan untuk dibedah juga. Ada juga Bang Kasyanto dari Kepri. Ini beliau orang kiri nih. Kiri dalam hal pikiran dan tenaga. Tapi cukup menarik ya kalau saya diskusi sama beliau. Jadi malam hari ini saya tidak pengen mengajak teman-teman membahas karakteristik dan prinsip gerakan dalam hal sejarah saja atau secara filosofis, karena kemudian pertemuan sebelumnya teman-teman juga sudah diberi nutrisi dari Kang Rijal Muharram, Pak Sekjen, dan saya menyimak juga rekaman-rekamannya. Jadi apalah gunanya kalau kita mengulang kembali. Baik, metode, karena teman-teman berhadapan dengan instruktur, jadi metode diskusinya terserah instruktur. Saya ingin memulai diskusinya dari akhir. Jadi biasanya kan akhirnya itu kan biasanya tanya jawab. Nah, saya ingin memulainya dengan tanya jawab duluan, baru materi. Saya minta dari Bang Kasyanto nih, dari teman-teman kami Kepri. Silahkan mengajukan semacam evaluasi kritis ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang menurut antum perlu disampaikan dalam berkami atau dalam organisasi kita. Nanti kita dengarkan dulu semacam kritikan dari beliau lah. Bang Kasyanto sudah on? Sudah Bang, kawan-kawan bisa didengar suara saya? Izin tidak on kamera karena ini kawan-kawan sedang dalam keadaan tidak ganteng. Boleh kita mulai nih Bang? Boleh. Ini udah dimulai nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kawan-kawan kami se-Indonesia. Saya bersyukur sekali, senang rasanya diundang ke dalam forum yang luar biasa ini. Udah lama sekali rasanya tidak berada di forum-forum intelektual dengan kawan-kawan kami di seluruh Indonesia. Baiklah, perkenalkan, mungkin bagi yang belum tahu, seolah-olah terkenal ya, mungkin belum tahu. Nama saya Kasyanto dari Kami Kepri. Di Kami Kepri sebenarnya tidak menjabat jabatan struktural apapun. Kami istilahnya kader BNN, bagian nengok-nengok aja. Anggota biasa di Kami Kepri. Dan mengikuti kami sejak 2004, jadi ya sedikit banyak kami mempengaruhi, dan saya pun mempengaruhi kami di Kepri lah boleh dikatakan.
Baiklah, menyambung apa yang tadi Bang Adin sampaikan, sebelumnya saya dikabarkan akan ada semacam forum di mana kita boleh menanya-nanya, kalau kata orang Melayu nih ya. Jadi karena saya pikir ini forum yang baik sekali bagi kita untuk berdiskusi, dan memang yang kami sayangkan forum-forum seperti ini jarang pula kami temukan, baik di tingkat Kota Batam ya. Ini catatan untuk ketua kami, Bang Dian, izin. Kemudian juga di regional Kepri, dan saya tak tahu kalau di luar, karena memang lingkup main kami kan di Batam dan Kepri saja. Baiklah, ini mungkin agak panjang karena saya menulis sedikit untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi saya harap nanti dari tulisan-tulisan ini kemudian nanti saya akan lanjutkan dengan pertanyaan supaya kawan-kawan bisa menangkap konteks pertanyaan kami nanti. Izin ya kawan-kawan ya. Kami mulai mengenai kami memberi judul tulisan ini sebagai inilah judulnya, relevansi gerakan dan godaan populisme. Jadi ini hasil pembacaan dan permenungan pribadi kami. Tujuannya untuk tak lain tak bukan ingin bergenit-genit atau sok mantap pula, tapi lebih kepada bentuk kecintaan kami terhadap kami lah. Yang pertama, sulit sebenarnya mengukur relevansi kami sebagai sebuah gerakan mahasiswa. Hal ini bahkan tak cuma dialami oleh kami, tapi juga terjadi hampir terhadap semua gerakan mahasiswa di Indonesia. Dinamika sosial lebih sering luput dari jangkauan gerakan mahasiswa, dan gerakan mahasiswa sulit untuk tak menyebutnya gagal bertransformasi menjadi corong bagi perjuangan rakyat. Dari kalimat ini, dari paragraf ini, saya nak mengajukan pertanyaan nih, baik kemudian kalau nanti di waktu ke depan kita bahas sama-sama, karena sebenarnya kami tak pula berharap pertanyaan-pertanyaan ini kemudian langsung akan menemukan jawaban, tapi justru dinamika diskusi itu yang kami harapkan supaya perbincangan mengenai isu ini dapat tersebar lebih luas dalam wacana kami dalam skala nasional, boleh dikatakan. Pertanyaan kami terkait paragraf tadi adalah, kalau dalam dunia bisnis ada yang disebut dengan ROI, atau kawan-kawan sudah mengenal apa yang disebut dengan return on investment. Jadi bagaimana kemudian investasi itu dihitung tingkat keberhasilannya dengan menilai indikator-indikator tertentu. Apakah istilah kita sudah untung dengan investasi yang kita berikan atau belum. Kemudian dalam gerakan sosial ada yang disebut dengan SROI, Social Return on Investment. Jadi sama aja sebenarnya, cuma kalau dalam bisnis ROI itu dihitung dengan sebenarnya tingkat utamanya, indikator utamanya itu adalah balik modalnya berapa lah, dalam tanda kutip begitu. Kalau dalam gerakan sosial itu balik modal itu dihitung dengan dampak sosial yang dihasilkan. Kemudian muncul pula di kepala kami ini, apa pengukur keberhasilan bagi kerja-kerja kami? Apa dasar bagi indikator keberhasilan kinerja yang disusun dalam program-program kerja kami? Saya tak tahu apakah ini juga dialami oleh kawan-kawan lain, tapi kami secara umum, saya pribadi itu ketika mengurus program kerja atau menyusun agenda-agenda kami, itu sebenarnya dalam indikatornya itu kan sebenarnya kita tak memiliki latar belakang yang jelas atau pendasaran yang jelas. Indikator ini kita susun berdasarkan apa, penilaiannya bagaimana, dan lain-lain. Makanya kami nak menanyakan bentuk asesmen atau bentuk penilaian seperti apa yang menjadi dasar bagi indikator keberhasilan kami. Karena ini nanti kaitannya dengan penilaian kita, apakah kerja-kerja kita ini berdampak atau tidak. Mungkin saya pikir perlu kita susun ulang, ada semacam pembakuan yang berdasar kajian ilmiah lah, boleh dikatakan, sehingga kerja-kerja itu memang betul dia berdampak dan penilaian kita terhadap dampak itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua,
Mungkin inilah saat yang tepat bagi kita melihat-lihat ke belakang, meraba-raba konteks sejarah yang memunculkan kami sebagai sebuah gerakan mahasiswa. Konteks sejarah Indonesia dan global yang memunculkan kami pada akhir abad ke-20 tak kita temukan lagi hari ini. Saat itu, waktu kami muncul, konektivitas global tak terlalu cair dan Indonesia terkungkung dalam represi rezim. Tambah lagi, kelompok politik Islam boleh dikatakan tak memiliki platform gerakan yang jelas. Tekanan-tekanan yang dialami oleh masyarakat Indonesia dan kelompok Islam secara khusus memberikan semacam daya pegas bagi kemunculan kami dan pada gilirannya gerakan tarbiyah pada akhirnya. Hari ini konteks sejarah itu tak kita temukan lagi. Saat ini masyarakat secara umum dan kelompok Islam secara khusus dihadapkan pada konektivitas yang sangat cair di tingkat global, kemudian represi rezim, penguasa dalam bentuk yang lain, tidak sama dengan ketika kami muncul 1998, dan keterbukaan dalam alam demokrasi dengan segala dinamikanya. Dalam pada itu, masyarakat secara umum dihadapkan pada permasalahan yang beragam. Sayangnya, platform gerakan Islam hari ini yang sudah ada juga nampak tak terlalu signifikan menyelesaikan masalah-masalah yang beragam itu. Hal ini diperparah dalam konteks kelompok dan gerakan Islam termasuk kami dengan kegagapan mengartikulasikan gagasan Islam dalam diskursus kontemporer. Bagaimana misalnya Islam memberi inspirasi bagi penyelesaian masalah-masalah global, politik identitas, kapitalisme, ketidakadilan struktural, diskursus gender, perampasan tanah dan ruang hidup, perubahan iklim, bencana lingkungan, pandemi, dan lain-lain. Kesadaran sejarah ini mestinya membawa kita pada transformasi yang sebenarnya, bukan transformasi yang berhenti pada jargon. Misalnya, Gernas Jayanesia. Kami memang lahir di era reformasi, namun ia tak lagi hidup di era itu. Ia hidup di masa ini. Bagaimana mungkin sebuah gerakan mahasiswa bisa dianggap relevan ketika ia bukan hanya tak mewarnai wacana-wacana global, namun juga tak membicarakan dan bahkan tak ada dalam wacana-wacana itu. Dari apa yang kami sampaikan inilah pertanyaan beberapa. Ini ada 3 pertanyaan. Tapi sebelumnya izin Bang Moderator, kita ini ada semacam notulensi, tak? Mohon maaf Pak, bisa diulang pertanyaannya? Apa juga Abang nih, Pak? Pak aja. Beliau minta Oh, iya. notulensi. Iya, maksud saya pertanyaan-pertanyaan ini baik kalau kemudian kita bahas kan. Jadi jangan sampai nanti kita lewat aja nih yang saya sampaikan nih. Karena terlalu baik. banyak takutnya kan. Oke. Tadi- Saya ambil alih bentar ya. Coba antum kerucutkan pertanyaan nomor 1 dulu. Oke, pertanyaan nomor 1 tadi, kalau dalam dunia bisnis ada ROI, Return on Investment, kalau dalam dunia gerakan sosial ada SROI, Social Return on Investment, apa pengukur keberhasilan bagi kerja-kerja kami? Apa dasar bagi indikator keberhasilan kinerja yang disusun dalam program-program kerja kami? Oke. Jadi kita mengukur keberhasilan kami ya saat Yuk. ini ya. Ah, Indikatornya pertanyaannya termasuk indikator atau seperti apa? dasar bagi penyusunan indikator. Kalau indikator kan sudah ada tuh biasanya turunan. Dasarnya. Itu dia, Bang. Nah, ada kaitannya nggak sama karakteristik gerakan kami yang 2 ini? Tentu saja. Misalnya sebagai gerakan amal ya kan, dengan tujuan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian dengan prinsip gerakan dia kebatilan adalah musuh abadi kami. Nanti ini ada di pertanyaan lanjutan setelah ini. Oke? Oke. Saya komentari nomor 1 dulu deh. Saya coba membandingkan antara bagaimana kemudian pertama kali Islam itu turun di Mekah ya, di periodisasinya Rasulullah. Dan bagaimana kemudian pertama kali kami itu muncul. Ketemu nggak maksudnya?
Jadi pertama kali kami muncul itu kan dia nggak punya semacam sistem langsung kan. Dia hidup secara organik dan menurut pisau analisis saya, dia langsung pakai gerakan harakatul amal. Ya, kita mengukur mulai dari sejarah nih, misalnya. Betul. Misal, kalau misalnya dalam konteks kami di awal-awal dulu kan, eh, bentuk keberhasilan itu kan ketika kita bisa punya suara sebagai kelompok Islam yang bukan hanya baru, tapi juga muda waktu itu, dan kita mampu mewarnai wacana anti rezim kan waktu itu. Nah hari ini yang itu kan tidak boleh dikatakan ya, saya takut pula mengatakan tidak, ini takut tersinggung pula kan, boleh dikatakan tidak kita temukan hari ini. Iya. Saya mau korelasikan dengan bagaimana Rasulullah berdakwah di Mekah gitu. Di awal. Dia kan metodenya beda. Bukan metodenya beda. Memulainya beda. Memulainya itu dengan sembunyi-sembunyi kan. Kalau saya baca sirah itu, yang kita pakai mantuba itu kan, ada minimal 3 alasan kenapa Rasulullah itu kemudian memulai dakwanya sebelum mengukur nih ini berhasil atau enggak nih dakwanya Rasulullah. Ada 3 alasan. Yang pertama, ada kaidah dalam Islam itu, kenapa Rasulullah kemudian berdakwah secara sembunyi-sembunyi di awal itu? Karena satu, ada prinsip atau kaidah fikih, saya nggak tahu kerumitan fikihnya, tapi saya ngambil kesimpulannya bahwa Syekh Muhammad Ramadan Buti dalam sirahnya itu mengatakan Islam lebih memilih menyelamatkan nyawa manusia dibanding menegakkan agama untuk saat itu. Jadi ada faktor risiko. Nah, saya coba tarik ke sana dulu nanti. Nanti kita coba kontekstualisasikan. Itu alasan pertama. Jadi kenapa Rasulullah dakwanya dulu sembunyi-sembunyi? Karena beliau ini memikirkan korban-korban yang kemudian ya memang belum punya kekuatan. Kemudian kita bahas kembali pertanyaan antum tentang indikator keberhasilan dakwanya di awal. Iya kan? Indikator keberhasilan dakwanya di awal ya mau nggak mau disebut sebagai kuantitas kader yang berislam pada saat itu, dan dominan didominasi oleh pengikut-pengikut yang secara ekonomi terjajah, walaupun ada kemudian sahabat-sahabat juga yang saat itu lumayan kaya. Nanti kita ketemu puzzle-nya nanti. Yang kedua, kenapa Rasulullah kemudian dakwah secara sembunyi-sembunyi? Ada semacam penataan pondasi awal. Yang terakhir adalah, sebenarnya yang terakhir ini justru yang pertama menurut saya. Karena belum ada perintah secara dalil secara Al-Qur'an untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Nah, pertanyaannya, indikator keberhasilan juga jadinya. Apakah dengan metode dakwah ini Rasulullah berhasil? Nah, kalau kita pakai kacamata kami di awal terbentuknya dengan menggunakan metode pressure group. Nah, sekalian juga saya coba buka materi pertama ini. Saya coba masuk di karakter gerakan dulu. Jadi harakatul tajnid sama harakatul amal. Saya coba main di harakatul amal. Harakatul amal itu terbagi atas dua cara. Yang pertama adalah pressure group. Apa bahasa Indonesianya? Pressure group itu kekuatan penekan ya, tekanan masyarakat atau semacamnya lah kira-kira. Dilakukan dengan
langsung vertikal dengan pemerintah. Karena kondisi saat itu dianalisa ya. Kalau antum bahas assessment yang antum sampaikan di nomor berapa tadi, 2 tadi. Dan assessment pada saat itu, kebutuhan perjuangan saat itu seperti itu. Dan terjawab, ya menurut saya terjawab ketika rezim Soeharto itu turun pada saat itu, secara kolektif perasaan masyarakat Indonesia merasa walaupun saat ini masih jadi pembahasan, merasa satu fase perjuangan selesai. Ya. Ini indikator sejarah dulu pertama ya. Nanti kita bahas hari ini. Yang kedua, pressure group ini kalau kita buat bagan-bagannya, ada beberapa hal. Mulai dari analisa sosialnya, kemudian ada audiensinya, ada silaturahmi tokohnya, ada aksi atau demonstrasi. Itu disebut pressure group dalam karakteristik gerakan kami yang bagian harakatul amal. Kemudian perlahan-lahan kami lanjut naik pada namanya balancing power, kekuatan penyeimbang. Nah ini pelan-pelan kami dan senior-seniornya di fase-fase kedua yang menurut saya senior-senior kami itu sudah mulai kemudian membuat masuk pada ruang-ruang yang tidak bisa secara dalam disentuh oleh pemerintah. Yang saya maksud adalah ruang-ruang sosial. Misal muncullah kita kalau di departemen-departemen di organisasi kita itu namanya sosial masyarakat. Sosial masyarakat ya. Dan banyak senior-senior kami mendirikan lembaga-lembaga sosial, misalnya PKPU. Itu sepengetahuan saya bagian dari konseptornya anak-anak kami. Kemudian apalagi? Rumah zakat, tapi saya nggak bisa mengklaim rumah zakat itu konsepnya dari kami. Tapi fokus-fokus para senior-senior kita ini, selain dia punya tekanan ke atas, dia juga masuk pada ruang-ruang memperbaiki masyarakat, ruang sosial. Nanti kemudian berujung pada CT katakan. Habis itu dua hal ini dulu nih coba kita ukur kalau mengukur sejarah. Nah, itu jawaban awal saya sebelum kemudian kita masuk di harakatul amal. Secara sejarah, indikatornya menurut saya masyarakat cukup lega dengan turunnya rezim, kehadiran kami pada saat. Yang kedua, secara sosial, kami tampil mendirikan lembaga-lembaga sosial secara organik, dan kalau fenomena saat ini sih berkembang lagi pada dunia pendidikan. Makanya kalau risetnya PSDMS Mas Faki itu banyak alumni, banyak kader kami yang saat ini berprofesi sebagai guru-guru SD IT, SMP IT. Ini kan ruang yang menurut saya menjadi indikator memperbaiki. Nah, cuman kalau antum mengajak saya masuk dalam dunia kemahasiswaan, mungkin kita bahas secara politis. Politisnya adalah berapa banyak kader-kader kami menjadi leader di BEM katakan, atau di Senat Mahasiswa. Nah, sebelum panjang lebar, saya kembalikan dulu nih sama yang bertanya. Siap, Bang. Menarik sekali tanggapan Abang tadi. Betul sekali untuk menjelaskan posisi kita. Saya pikir penting memang sejarah, kesadaran sejarah itu. Yang Abang bahas tadi ketika periodisasi zaman dakwah Nabi di Mekah dan di Madinah itu kan memang secara sederhana kan boleh kita katakan bahwa memang berangkat dari kesadaran sejarah, pemahaman dia terhadap pemahaman Nabi saat itu dan para sahabat terhadap konteks sejarah di hari itu kan. Nah inilah yang hari ini saya pikir kurang bagi kita di kami. Oke, kita lanjut dulu boleh?
Kawan-kawan, kami lanjut dulu dengan pertanyaan kedua tadi. Dengan apa kita sebagai organisasi memahami perubahan-perubahan yang sangat cepat yang terjadi di banyak bidang ini? Apa pertanyaannya? Dengan apa? Dengan apa ini saya pun tak paham juga apakah pengertian. Saya balikkan kepada formula mungkin memahami ini sebagai apa. Apakah apa ini dimaknai sebagai sistem ataukah platform ataukah wadah dan lain-lain, silakan dipahami sendiri. Dengan apa kita sebagai organisasi memahami perubahan-perubahan yang sangat cepat yang terjadi di banyak bidang ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Satu-satu. oh, karena ini kaitan nih, berkaitan. Dia berkaitan ketiga-tiganya ini. 3 pertanyaan berkaitan satu sama lain nih. Jadi ada semacam kait kelindan lah. Yang ketiga, mengapa selama ini pembahasan mengenai jargon-jargon semacam intelektual profetik, muslim negarawan, Gernas Jayanesia, dan lain-lain itu seolah terbatas di Menara Gading Pengurus Pusat. Saya tak tahu apa yang dialami oleh kawan-kawan kami di tempat lain di Indonesia, tapi boleh kami katakan untuk khusus kami di Batam dan Kepulauan Riau, boleh dikatakan kami sebenarnya tak paham-paham banget. Terminologi-terminologi yang sangat langit ini ya, intelektual profetik, muslim negarawan, kemudian Gernas Jayanesia, ini kan boleh dikatakan terminologi-terminologi yang turun dari langit, dalam pengertian pengurus pusat, kemudian ditelan mentah-mentah oleh kita di daerah kan. Kita sebenarnya tak memahami konstruksi intelektual profetik itu seperti apa, kemudian asalnya dari siapa, muslim negarawan itu konsepsi yang bagaimana, kan kita sebenarnya tak paham. Misal kalau kita kaitkan dengan awal mula intelektual profetik dan muslim negarawan sebagai gagasan, kan dia tidak muncul secara murni dari rahim kami sebenarnya. Boleh kita katakan, ini kan muncul dari seorang intelektual muslim, boleh saya sebut sebagai namanya Kunto Wijoyo. Apa itu? Muslim negarawan ya? Muslim negarawan, kemudian intelektual Dari mana muslim negarawan? Setahu saya konsepsi ini kan muncul atau dimunculkan oleh Kunto Wijoyo. Khusus untuk muslim negarawan, bahkan ini juga dipakai di gerakan-gerakan lain sebenarnya terminologi ini. Intelektual profetik yang kita pakai di kami ini, walaupun memang ada semacam redefinisi dalam, saya pikir memang tujuannya untuk memunculkan kekhasan kami, tapi konteks sejarah itu harusnya tidak boleh hilang. Kita harus tahu konsepsi ini muncul dari siapa, konteks sejarahnya bagaimana, dan lain-lain, supaya kita memahami betul apa yang disebut intelektual profetik itu, atau kemudian jargon-jargon yang lain. Nah, ini yang saya pikir jarang muncul dalam wacana diskursus kader-kader kami di akar rumput. Nah, mengapa ini terjadi gitu loh. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir, maksudnya yang ketiga, yang keempat, terkait dengan apa yang saya bacakan di awal, kita kader-kader kami ini kan secara umum boleh saya katakan tak muncul dalam wacana-wacana kontemporer yang penting baik di Indonesia apalagi di tingkat global. Apakah ini boleh dihitung sebagai indikator bahwa memang kita ini sebenarnya tak relevan lagi nih? Atau mungkin kita ini berjalan aja, ada berorganisasi, tapi tidak membawa dampak apapun. Misal, saya ambil contoh yang gampang saja, dalam diskursus gender misalnya, ini kan satu bahasan yang boleh dikatakan fundamental, termasuk yang fundamental lah hari-hari ini, baik di wacana keislaman, dalam konteks keislaman atau konteks keindonesiaan. Perdebatan mengenai gender ini kan boleh dikatakan selalu hangat. Masalahnya adalah boleh dikatakan tidak ada kader kami yang punya suara cukup vokal. Mungkin pengecualian bagi, mungkin kalau kawan-kawan kenal Mbak Sabrina Filahi, itu tak lain tak bukan adalah istri Bang Dian ya. Istri ketua PD kami Batam. Nah, boleh saya katakan di tataran nasional, dia yang punya corong cukup kuat mewakili suara kelompok Islam dalam pengertian kami untuk melawan misalnya gagasan-gagasan kesetaraan gender dari kelompok luar. Dan ini tak kita temukan di tempat lain, di wilayah pembahasan yang lain, dalam diskursus yang lain. Misal kalau saya sebutkan soal
agraria, perampasan tanah, land grabbing, ketidakadilan struktural dan lain-lain. Siapa anak kami yang punya kapasitas untuk bicara dalam konteks diskursus itu misalnya. Dalam wacana hukum, walaupun kita punya pusat kajian hukum dan lain-lain, tapi kan kita tidak muncul di situ. Dalam wacana agraria secara khusus misalnya saya sebut soal perampasan tanah, dan kemudian ada soal kasus hukum waktu itu, kalau kawan-kawan masih ingat, tagar Gejayan memanggil yang merespon misalnya dinamika hukum dalam konteks RKUHP dan RUU KPK waktu itu kan boleh kita katakan kami nihil dalam wacana-wacana besar itu, dalam isu besar itu. Padahal hal-hal itu kan bukan sesuatu yang sangat baru, bukan sesuatu yang asing dalam tubuh kami. Sayangnya kita tidak muncul di permukaan. Itu kira-kira. Boleh kami lanjut, Bang? Atau mungkin nak ditanggapi dulu? Jangan panjang dulu. Kita minta komentar dulu karena istrinya nggak datang ini. Kita minta suaminya. Sila. Dian bisa komentari nggak? Soal apa tuh, Bang? Ya, belum bisa open video. Nomor 2 dulu lah pertanyaannya. Soal Kami ulangkan sedikit ya. Boleh. Nomor 2. Biar detail. Nomor 2, nomor 4 sebenarnya nih, kalau memang tidak ditujukan ke Bang Dian nih. Wih, banyak langsung. Tadi 2 pertanyaan aja ya. Yang pertama, dengan apa kita sebagai organisasi memahami perubahan-perubahan yang sangat cepat yang terjadi di banyak bidang, kemudian kader kami tak muncul dalam wacana-wacana kontemporer penting baik di Indonesia apalagi di tingkat global. Mengapa? Sila, Bang. Baik, terima kasih Bang Kats atas banyak refleksi dan penyadaran yang diberikan ya, karena apa yang disampaikan tadi memang merupakan hal-hal yang sering luput sebenarnya di tubuh kami kan, sebagai organisasi yang sudah cukup tua, sudah masuk pada taraf menuju dewasa gitu ya. Nah, sehingga perlu memang untuk melihat dampak dari organisasi, tidak sekedar menjadi organisasi yang terkesan pragmatis ya, buat program, dapat dana, terus bisa dimanfaatkan untuk ajang citra dan sebagainya. Nah, dari pertanyaan pertama terkait dengan, bukan pertanyaan pertama ya, yang tadi ditanyakan terkait dengan apa kita bisa mengukur atau melihat perkembangan zaman atau perkembangan isu yang muncul sangat cepat di banyak bidang saat ini gitu ya. Ini saya coba ambil perspektif yang agak teknis, Bang. Jadi kan setahu Ane itu dulu ketika sedikit cerita, jadi Ane nggak asli dari Batam, maksudnya memang besar dan lahir di Batam, hanya saja berkaminya tidak lahir dari kami Batam. Jadi dulu lebih karena kuliah di Jogja, jadi aktivitas berkaminya lebih banyak di Jogja. Dulu di UNJ. Dulu ketika kami di Jogja itu, ya mungkin ini menjadi salah satu pengingat juga buat saya secara personal ketika di kami Batam ya, untuk bisa coba untuk menurunkan beberapa hal yang dulu pernah dilakukan, kemudian bisa jadi dilakukan kembali di sini. Beberapa kali terkait dengan isu, baik itu isu nasional maupun isu-isu kedaerahan, ataupun beberapa perkembangan yang terjadi gitu ya. Kan kita punya bidang kebijakan publik ya, yang sebenarnya ini sering jadi salah kaprah kita juga. Kalau kita perhatikan dalam beberapa indikator capaian dari kawan-kawan KP itu, sebenarnya konteksnya tidak hanya sekedar kita berdiskusi, tapi ada konteks riset yang perlu kita lakukan. Itu coba kawan-kawan nanti yang hadir pada kesempatan kali ini bisa mengecek kembali ya. Kalau dulu nih, bahkan itu taraf komisariat dalam melihat kebijakan kampus perlu ada riset yang dilakukan ala-ala mahasiswa lah gitu ya. Belum pada taraf profesional, tapi setidaknya
ada pengambilan data dari suatu kebijakan yang kita lakukan. Jadi diskusi-diskusi yang dilaksanakan itu sebenarnya itu untuk mengambil beberapa data, kemudian dimunculkan suatu hipotesa tertentu, nanti hipotesa itulah yang kemudian kita uji bersama-sama di lapangan. Kira-kira ini betul nggak apa yang kita pikirkan bersama tadi. Nah, sehingga kalau kita mengambil cakupan itu lebih luas dalam lingkup kawan-kawan di pusat, gitu ya, atau mungkin wilayah ataupun daerah lah ya, tidak di komisariat, maka hal-hal seperti itu sangat mungkin untuk kita lakukan, melihat memang ketersebaran kader kami itu banyak latar belakangnya kan gitu. Ada yang mungkin dari orang-orang teknik, ada yang tadi Bang Adin sempat menyampaikan, ada beberapa yang bahkan banyak mayoritas menjadi guru gitu ya, termasuk saya juga menjadi guru, tapi kebetulan tidak menjadi guru IT, jadi guru negeri gitu ya. Kemudian dari situ sebenarnya nanti kita akan membuat banyak kesimpulan dan membuat banyak roadmap gitu. Oh ternyata dalam sektor A yang sedang berkembang seperti ini. Dan terlihat potensi ke depan yang terjadi seperti ini. Nah, distribusi dari roadmap itulah sebenarnya nanti ketika bisa terpahamkan oleh orang-orang kader atau kader-kader di bawah itu bisa jadi garapan yang baik. Ambil sampel seperti ini. Ini dulu ketika di DIY itu, kan kampus-kampus di Jogja, walaupun ini lagi-lagi bukan ini ya, bukan menjadi satu cara atau teknis yang harus atau pasti bisa dilakukan di mana saja, karena kita melihat ada beberapa daerah yang mungkin kampusnya tidak banyak atau pilihan kampusnya terbatas dan sebagainya gitu ya. Tapi seharusnya kita ketika kita melihat dalam konteks nasional, minimal di setiap daerah punya kampus dengan ciri khas atau dengan kompetensinya yang ada gitu. Sehingga itu yang bisa menjadi corong untuk mereka berkreativitas dan bisa berkontribusi untuk tempatan mereka. Kalau dalam lingkup yang ini sampel ya, jadi dulu ketika kita di IY itu ada kampus-kampus keguruan tuh, kampusnya UNY. Ada kampus UGM itu kampus yang memang dia syarat dengan hal-hal yang sifatnya politis. Kemudian ada UI yang hukumnya bagus banget gitu ya. Ada Instiper yang dia sangat dekat dengan aktivitas pertanian. Kemudian ada SSG, aktivitas kesehatan. Jadi banyak sektor di situ, beberapa kampus yang kita punya komisariat di sana. Sehingga setiap kalau misalnya kita melihat suatu perkembangan isu tertentu, nanti kawan-kawan dari pengurus wilayah itu akan menyampaikan, oh ini ada isu tentang kesehatan ini. Coba kawan-kawan SSG, kalian coba buat diskusi, lihat dari isu ini kacamata dari kesehatan seperti apa. Nanti kita akan diskusikan bareng, kita munculkan hipotesa bareng. Kalau ada stakeholder yang bisa kita ajak untuk berbicara dan bisa kita ajak kerjasama, yuk kita kerjasamakan. Nah itu konteks teknisnya ya, yang pernah saya dulu alami, dan mungkin kalau dulu sempat main kayak gitu di Batam ya, kayak ngundang Bang Kasih, Bang kita coba lihat bagaimana program-program di Batam seperti apa secara global dulu gitu. Ternyata teman-teman belum banyak yang tertarik. Nanti mudah-mudahan kita rencana mau buat diskusi juga Bang Kas terkait dengan Batam, cuman lebih kepada kebatamannya. Nah, itu udah jadi rencana kita, kemarin sempat ngobrol sama Bang Adin juga. Nanti ditunggu undangannya ya. Karena Bang Kas kan asli dan besar di sini ya, di Batam. Nah, balik ke pertanyaan tadi, jadi itu ketika kita memanfaatkan fungsi dari riset kita di kebijakan publik, kan saya berpikir perkembangan yang terjadi pasti akan bisa terbaca dan terlacak. Kemudian perlu ada penyusunan roadmap tersebut yang nanti didistribusikan dengan masing-masing daerah sehingga muncul ciri khasnya. Ini kalau tidak salah pernah mendengar kawan-kawan pusat itu sempat menyampaikan kalau berharap teman-teman daerah punya kekhasan yang muncul dari aktivitas kontribusinya. Kalau di kami Batam kemarin sempat dimunculkan kalau banyak kader yang suka nulis katanya gitu. Akhirnya yuk yang Batam coba ditonjolkan aktivitas literasinya. Nah, misalnya seperti itu.
Nah, hal-hal kayak gitu sebenarnya kalau bisa terakomodir dengan baik, saya pikir apa yang jadi keresahan Bang Kas tadi terkait dengan pandangan kita terhadap perkembangan yang sangat pesat di masa saat ini di setiap bidang itu bisa teratasi. Tapi lagi-lagi itu gagasan lisan ya dan pikiran. Dalam konteks lapangan boleh jadi akan sangat rumit untuk direalisasikan. Itu Bang mungkin Bang dari jawaban teknis yang bisa Anda sampaikan. Komentarnya Kas. Memang sebenarnya Bang Dian tadi di awal udah menyampaikan mewanti-wanti bahwa konteks yang dibicarakan oleh beliau itu memang konteks Jogja. Sayangnya boleh Betul. dikatakan Indonesia bukan Jogja. Apa yang kita lihat di Jogja dengan surplus kader, surplus dalam pengertian kualitas dan kuantitas itu sama sekali tidak dialami oleh kami secara umum di Indonesia. Bahkan dalam konteks Batam pun boleh dikatakan jauh sekali. Misal tadi bahkan tiap kampus bahkan punya kekhasannya sendiri ya. Kita di Batam nih boleh dikatakan kelamin kita tak jelas nih. Kader terbatas ya kan, dan terbatas pun semenjana aja gitu nih. Jadi kita perlu memikirkan sebenarnya satu, itulah tadi makanya saya pun di awal tadi bingung juga apa yang saya maksud ini, apakah dia berbentuk platform, sistem, wadah atau apa untuk kemudian melampaui karakteristik yang berbeda itu. Misal di Jogja memang begitu, tapi kan mungkin di ujung Batam ini seperti ini gitu kan. Makanya kita perlu memunculkan satu saya pun bingung juga, satu sistem atau satu platform di mana kita melampaui karakteristik itu dan menjawab tantangan-tantangan kita hari ini. Kita tak bisa sebenarnya memang berhenti misalnya pada keadaan ideal yang dialami oleh Jogja gitu, karena keadaan itu tak bisa serta-merta kita cloning di tempat lain kan, karena tempat lain pun punya karakteristik dan hambatan, tantangan yang sendiri-sendiri lah boleh dikatakan. Itulah dia. Tapi saya bersyukur sebenarnya apa yang selama ini mampet dalam pikiran akhirnya keluar juga dan ditanggapi oleh kawan-kawan. Semoga keresahan kita ini panjang umurnya dan menghasilkan sesuatu lah. Tapi tadi Bang Dian luput menjawab yang kedua tadi itu. Oh iya, apa tuh? Kenapa kita kader-kader kami ini tak muncul dalam wacana-wacana kontemporer? Siap Bang. Misalnya. Oke. Siap. Oke Bang. Oh iya, yang kedua lupa. Terkait dengan ini ya, wacana kontemporer seperti tadi Bang Kas sampaikan terkait dengan gender. Ya memang kebetulan istri Ane sebelum nikah juga sudah aktif. Jadi dia cukup vokal, sangat vokal dan sangat resah ketika ada kaum feminis yang itu ribut di media sosial. Jadi kalau misalnya ada kayak gitu-gitu, biasanya dia langsung panas dan ingin mengupload sesuatu untuk mengcounter hal-hal seperti itu. Sebenarnya kalau dalam konteks pembahasan atau pengawalan di kami itu, kalau kawan-kawan tahu ada contoh misalnya kemarin di RUU PKS ya, sekarang udah UU. Ketika masih RUU itu di kawan-kawan perempuan kami, mereka dan nggak cuma perempuan sih, ada beberapa ikhwan yang juga mengawal ya. Jadi ada satgas yang memang mengawal berkaitan dengan isu-isu tersebut. Dan orang-orang yang memang punya kafaah sebenarnya itu cukup banyak sih, nggak sedikit ya. Hanya saja lagi-lagi tadi ada aneh kalau bilang kegagapan juga mungkin nggak gagap, tapi keengganan mungkin ya. Keengganan untuk memanfaatkan media sosial itu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dalam tanda kutip ekstrim untuk pribadi gitu. Sangat jarang sekali. Termasuk Ane pun sebenarnya
walaupun istri berkuar-kuar di Instagram tidak terus akhirnya Anda juga ikut kuar-kuar nggak juga. Karena memang konsen yang ini jadi salah satu ini juga tuh bahan tulisan kemarin tadi sempat baca juga tulisannya Bang Kas. Bagaimana ketika kita punya batas gitu ya sebagai kader itu ketika kita tidak di struktural lagi atau mungkin masih di struktural tapi kita sudah tidak mahasiswa, maka kita akan fokus pada satu segmentasi yang memang kita fokuskan sebagai kompetensi atau muyul yang kita miliki. Nah, karena kayak gitu kan akhirnya ya sudah fokus pada taraf pendidikan, fokus pada aktivitas keteknikan. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, kalau untuk apa ya, sosok yang sering memblow up beberapa isu sebenarnya kita punya beberapa kader sih. Mas Zaki Ahmad Rifai juga salah satu influencer yang juga kadang menyentuh beberapa isu-isu yang sensitif. Mas Amar juga sama. Dan di luar kami pun banyak, tapi kalau luar kami ya pasti banyak lah ya. Tapi kalau di dalam kami ada ya tadi ada beberapa yang memang ada lah sebenarnya, tapi memang tidak banyak. Dan mungkin ini menjadi ini juga ya, kalau Anda pikir-pikir jadi ya juga ya kenapa humas kami tidak mencoba untuk memanfaatkan itu ya. Maksudnya orang-orang yang sudah jadi influencer ini. Humas kami ini sibuk Bang, Iya bikin ya. ucapan hari besar. Itu makanya. Bentar, saya potong dulu ya. Afwan, saya potong dulu ya. Boleh. Kita tanya tuan rumah dulu. Ini sampai jam berapa? Saya mau minta dari Mbak Nuli nih. Nanti. Sampai jam 10.30 Ustaz. Kalau di sini. Jam 10 Wita atau Wib? Kita Ustaz. Ini udah habis berarti ya? 10.30 Ustaz. 10.30, baik. Oke. Nah, coba kita minta perspektif dulu deh dari yang antum soroti tadi ya, Kasyanto itu lebih pada harakatul amalnya. Impact apa ya? Sosial yang besar ya, skala besar. Saya beberapa kali juga diskusi nih sama teman-teman Kalteng. Ada Mbak Nuli di sini. Mbak Nuli bisa on suaranya nggak? Iya, ada apa ini? Turunci. Saya dapat informasi tentang ini apa namanya? Satu kampung atau desa. Ini kita bahas harakatul tajnid jadinya. Tapi bagian juga harakatul amal. Yang masjidnya yang dulu ingat nggak waktu pra DM 3 atau apa gitu, semacam butuh bimbingan khusus tentang pengurusan jenazah, kemudian ngajar Qur'annya, bisa diceritain nggak? Maksudnya kami masuk loh di ruang-ruang itu yang memang nggak ditampilkan secara wacana. Bisa diceritain singkat nggak? Oke. Yang cerita waktu itu gitu kan, sebenarnya aktivitas di sana itu alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang sih, yang dimana yang mengisi dan yang menjalankan itu adalah teman-teman kami itu sendiri gitu ya, walaupun memang banyak berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang lain kayak gitu. Nah, jadi di Kalimantan Tengah itu kan ya mungkin kebanyakan Kalimantan gitu ya, rata-rata itu suku yang di daerah-daerah itu masih suku Dayak kayak gitu, dan itu masih kental dengan banyak minoritas kayak gitu. Nah, khususnya di Kalimantan Tengah itu sendiri, kita di Palangkaraya ya, itu sebagian daerah-daerah yang masih terpencil itu masih minoritas lah yang muslim kayak gitu, dan beberapa waktu ini juga Ane sendiri terjun langsung gitu ya di salah satu kabupaten juga kayak gitu, karena memang Ane itu sebenarnya fokus ke daerah-daerah gitu ya, karena cukup banyak binaan-binaan di kampus itu yang memang dari daerah-daerah yang mau ikut kayak gitu. Kalau yang asli Palangkaraya, asli kotanya itu memang agak sedikit kayak gitu. Nah, jadi sungguh menarik sih kayak gitu, karena pengen orang-orang di daerah itu biar asli daerahnya yang mengelola kayak gitu di desa-desa itu, khususnya yang
memang mereka minoritas. Nah, kita di namanya tuh Desa Sanggalang gitu ya. Dan di desa ini tuh awalnya memang minoritas kayak gitu. Dan bahkan kepala desanya sendiri pun itu banyak yang mualaf kayak gitu. Kepala desanya sendiri mualaf kayak gitu. Nah, awal berdirinya masjid itu sebelum kami masuk gitu ya, Ane sendiri selaku penanggung jawabnya itu di sana yaitu tadi awal berdirinya masjid itu karena keprihatinan masyarakat di situ gitu ya. Karena waktu itu yang ketika ada kan di dalam satu rumah itu kan masih banyak ya tercampur, ada yang ayahnya muslim gitu ya, ibunya non muslim kayak gitu, atau anak-anaknya masih non muslim kayak gitu. Dan bahkan dalam satu keluarga itu masih nyampur kayak gitu antara muslim dan non muslim kayak gitu. Nah, pada suatu ketika gitu waktu itu ayahnya ini meninggal kayak gitu, dan ayahnya meninggal kayak gitu. Ini cerita istri kepala desanya kayak gitu. Ayahnya ini meninggal, terus akhirnya karena saking bingungnya masyarakat desa itu gitu ya, tidak bisa memandikan jenazah, dan ini jenazah kan muslim kayak gitu agamanya kayak gitu. Nah, akhirnya itu yang lebih mirisnya gitu ya, singkat ceritanya itu jenazah ini diletakkan di depan gambar itu gitu, gambar Yesus kayak gitu, kayak gambar gambar Yesus lah sejenis itu gitu. Dan nah akhirnya diletakkan sampai berjam-jam kayak gitu ya, dan tidak diapa-apakan karena mereka saking bingungnya nggak tahu apa yang harus dilakukan. Dan mereka itu biasanya kalau mengurusi jenazah dan sebagainya itu harus menunggu dari kota dulu, karena memang jarak dari kota itu sekitar 20 km lah, dan itu masih hutan-hutan dulu gitu. Kalau sekarang sih udah aspal ya jalannya dan udah bagus kayak gitu. Nah, seperti itu akhirnya mereka berinisiatif membuat masjid gitu ya, dan mendatangkan orang-orang kayak marbot kayak gitu, dan itu digaji kayak gitu. Dan akhirnya awal-awal pandemi itu kami Ane itu dikasih amanah gitu ya sama teman-teman lembaga zakat lah kayak gitu, dan mereka minta bantuan kayak gitu. Dan karena cukup punya binaan anak-anak kami juga gitu, dan kita masuklah ke sana kayak gitu, hingga akhirnya itu tadi mereka butuh bagaimana cara mengurusi jenazah dan sebagainya. Bahkan kalau sholat Jumat itu bapak-bapaknya gitu ya, marbotnya itu kan kayak dari kota juga kayak gitu. Dan beliau tuh cerita bahwa mereka itu lebih memprioritaskan berangkat ke ladang kayak gitu. Padahal tuh kita udah datangkan dai lah ibaratnya kayak gitu dari kota kayak gitu setiap 1 bulan sekali kayak gitu. Tapi mereka itu lebih memilih berangkat ke ladang dan lain sebagainya kayak gitu. Padahal hari ini tuh muslimnya udah cukup banyak kayak gitu, dan banyak yang mualaf juga kayak gitu. Dan itu sih kayak gitu, dan prihatin sekali gitu ya di daerah-daerah. Akhirnya ya itu mengajak teman-teman kami ya untuk mengelola desa itu gitu. Sebenarnya sih banyak gitu ya, kalau disusur hampir rata-rata desa yang di dekat yang berdekatan dengan Palangkaraya itu hampir banyak yang masih minoritas kayak gitu. Kayak gitu sih ceritanya, hingga akhirnya kami sampai hari ini masih berjalan mengelola membina lah ya di desa itu kayak gitu, di desa yang minoritas itu gitu. Apa aja kegiatannya, pembinaannya? Ya untuk saat ini sih nah ya walau alam ya, mungkin di tempat yang lain mungkin kalau ihwan-ihwannya tuh banyak gitu ya. Kalau di sini tuh karena mungkin kami tuh selalu merasa minim ihwan kayak gitu ya. Dan sebenarnya kita punya kampus IAIN gitu ya, komisariat IAIN, tapi karena yang ihwan-ihwan ini tidak terbina dengan baik mungkin ya, tidak sehat lah pembinaannya gitu, hingga akhirnya tuh yang masih cukup cukup militan itu ya ahwat-ahwatnya gitu. Dan kita sementara itu mengelola anak-anak gitu ya, mengelola anak-anak itu kita ada namanya TPQ ya, kita bangun TPQ juga. Terus juga ada sahabat belajar gitu ya, karena memang di sana itu rata-rata guru-gurunya itu kan kayak dari kota kayak gitu. Dan kalau misalkan
kayak misalkan hujan dan sebagainya itu udah nggak berangkat. Akhirnya kita, apalagi pas pandemi itu mereka kan sinyal kan minim ya, kayak masih belum lancar lah di sana. Akhirnya kita masuk di Sahabat Belajar gitu, kayak belajar apa calistung dan lain sebagainya kayak gitu kayak gitu. Karena di sana masih baru ada SD gitu, SMP dan lain sebagainya itu masih belum ada kayak gitu. Kalaupun mereka mau sekolah SMP tuh harus ke desa yang lain atau ke kota kayak gitu. Terus sementara juga kita bina ibu-ibunya gitu ya, dari tahsin ibu-ibunya itu rata-rata kan mualaf gitu ya, kita bina dari nol banget kayak gitu. Dan alhamdulillah sih sampai hari ini masih berjalan, udah hampir 2020, dari 2020 tuh ya sampai hari ini. Nah, sementara sih sebenarnya kita itu butuh yang mengelola bapak-bapaknya ini, karena kalau kata teman-teman yang lembaga itu yang mengamanahkan, ya hari ini yang perempuan kayak ibu-ibunya cukup berhasil kayak gitu ya, masih istiqomah dan lain sebagainya kayak gitu. Dan hari ini tuh yang bapak-bapaknya gitu, padahal ladang dakwahnya kan cukup bagus gitu ya, apalagi yang mereka lebih milih ke ladang gitu, lebih milih kerja dibanding sholat Jumat kayak gitu, apalagi sholat yang lain kayak gitu. Nah itu sih sementara kita di sana aktivitasnya. Baik. Oke, makasih Mbak Nuli. Jadi kembali ke pertanyaan relevansi kami dan impact kami dalam dalam memperbaiki bangsa lah dan agama. Kalau ini saya coba buka data yang dibuat Mas Faki waktu jadi ketua PSDMS. Tadi disampaikan data itu? Data langsung ya. Next lagi. Ini kita coba lihat data kader kami lah. Sebenarnya anak kami ini kemana bakatnya? Ya. Nah, coba di timeline dulu kader saya. Sebenarnya kita ini ada rentan waktu terbina dan nggak terbina. Sehingga kalau kita bicara masalah yang lebih panjang bangsa dan negara itu ada fase-fasenya sebenarnya. Nah, coba lihat timeline terbinanya organisasi kita ini atau kitanya ya. Kita terbina cuma berapa tahun sebenarnya? Dari katakan kita masuk kami di usia 19 tahun atau 20 tahun. Artinya kita terbina hanya 10 tahun. Sementara usia selanjutnya itu kita nggak terbina secara sistemik di kami. 10 tahun aja kita terkader. Tapi kita punya tanggung jawab sampai sampai selesai. Sampai masa usia kita melampaui melampaui perjuangan kita memperbaiki bangsa. Nih, disampaikan di sini ada ruang kosong pembinaan organisasi sebenarnya. Yang kedua, aktualisasi diri. Yang keempat, Kasianto bahasa Inggris itu? Self-reflection, self-learning. Apa itu? Belajar sendiri. Nah, kita akan Ya, belajar tak belajar lagi maksudnya, Bang. Nah, yang keempat, kebutuhan mentoring dan patron. Oke. Coba next kita lihat data-data selanjutnya. Terus tujuan riset dulu ya. Kenapa riset ini dibuat? Untuk mengetahui existing kader kami. Jadi kan antum bahas masalah impact nih. Impact software pengkaderan kita itu apa sih sebenarnya? Tadi saya sengaja pancing dari Mbak Nuli karena itu bagian dari ruang ya. Ruang kontribusi yang secara itu kan harakatul tajnid tadi itu. Masuk juga harakatul amal sebenarnya, balancing power. Ruang-ruang kosong yang di situ pemerintah nggak hadir. Nggak hadir mensejahterakan non-muslimnya, nggak hadir mensejahterakan Islamnya. Ini surveinya di random sampling ya. Jumlah responden ada 365 kader.
kemudian estimasi populasi 1.000 orang. Coba lanjut lagi. Ada semacam evaluasi ya dalam sistem pengkaderan kita. Ini turunannya jadi harakatul tajnid nih. Konsepnya. Sehingga organisasi kita dianggap sebagai terlalu ideologi sentris. Lupa menyelesaikan basis life skill. Nah, gimana tanggapan antum, Kasyanto? Wih, sepakat betul nih Bang. Makanya saya pribadi pernah juga menyampaikan ke kawan-kawan kami di Kepri itu, saya ingat waktu itu ulang tahun kami ke-23 itu. Saya bilang bahwa kredo gerakan itu dia nampak menarik pas kita mahasiswa aja. Nanti pas kita udah kerja itu kan tetap aja kita dimarah bos, diminta duit dengan istri, pusing karena akhir bulan kan. Kredo itu tak pakai lagi. Jadi memang perlu basic life skill itu karena dunia pasca kampus itu memang dunia yang boleh dikatakan jauh berbeda dengan dunia kita di kampus. Saya tak pula mengatakan bahwa kredo itu tak penting, tidak. Tapi kalau memang itu kemudian membuat kita jadi ideologi sentris, nah itulah akhirnya. Ketika pasca kampus tuh saya menemukan banyak kawan-kawan kami itu yang kehilangan ruang aktualisasi diri. Dia tak bisa hidup dalam dunia nyata di luar kampus. Istilahnya kita tak punya satu basic skill yang kita memang mumpuni di situ. Kan bahaya tuh. Kalau yang kedua, urgensi itu apa maksudnya? Sama yang ketiga. Coba teman-teman baca nomor 2 dan nomor 3 ini. Ini saya sengaja bahas dalam perspektif evaluasi dulu ya. Artinya saya sepakat kemudian kita tidak membahas dalam ruang-ruang yang terlalu melangit ya. Tapi kita perlu evaluasi memang. Bisa jelasin nomor 2 nggak, Kas? Udah hilang orangnya. Izin, Bang. Jadi sempat saya juga sampaikan dengan Bang Adin bahwa memang kita kader kami ini kan terbatas umur struktural kita. Misal sebagai kader dengan jenjang dengan gelar akademik S1, kita kan cuma punya waktu beberapa tahun saja. Kemudian S2 itu kan beberapa tahun saja. Sedangkan kepentingan kita di luar kampus, pasca kampus itu kan banyak sekali. Orang-orang macam Bang Adi ini kan yang telah selesai lama di dunia kampus dan kemudian tak bertahan di kami kan tak seberapa juga. Kalau kita bandingkan dengan banyak kader di seluruh Indonesia. Jadi kita memang berada dalam satu posisi yang dilematis. Kita berada dalam satu persimpangan. Kita nak kejar ideologi atau kejar basic skill. Karena memang kedua hal ini sama-sama urgent, tapi juga tidak bisa dilakukan bersamaan. Kita pasti akan mengorbankan salah satu. Kemudian yang ketiga, tidak ada hubungan antara status kaderisasi dengan kompetensi dan kepakaran. Ini luar biasa betul dia. Kita ini kan babusa-busa bercakap ideologi, ya kan, membahas sistem pengkaderan dan lain-lain. Web kami Batam tuh rusak tuh kita tak pandai. Selain kawan-kawan yang baru kita rekrut di DM1. Ketua tak pandai, sekjen tak pandai, yang lainnya tak pandai. Jadi memang tidak ada hubungan antara status kaderisasi kita ini, B1 kah dia, B2, B3. Tak ada hubungan dengan kompetensi dan kepakaran. Kompetensi dan kepakaran itu murni berada pada dimensi yang lain dengan status kaderisasi. Saya kira gitu, Bang. Oke, next lagi. Nah, coba baca itu datanya.
Ternyata kader AB1 kita di tahun 2021 terakhir ini kan data akhir tahun ini, itu banyak yang AB2. Yang masih kuliah itu datanya sekian. Oke, lanjut lagi di slide selanjutnya. Nah, ini yang perlu dianalisa nih. Ini kepakaran ya. Oke, next lagi. Oh, jangan dulu. Coba lihat jaringan kader kami. Kasianto bisa baca nggak tuh yang tadi, yang jaringan kader kami, yang antum sampaikan kontribusi internasional. Di bawahnya Dedi. Nah, ini dia. Kembali lagi satu slide. Oke, di stop screen dulu. Kita maksimalkan 10 menit terakhir. Jadi diskusi kita tentang karakter gerakan kami ini, sebelum kita masuk prinsip, ini nggak akan selesai dalam satu malam memang. Karena panjang. Dan kita harus bisa sebenarnya secara sistem dan secara induknya kan ada dua sebenarnya nih teman-teman sekalian. Satu sistem, satu orang yang menjalankan sistem. Ini masuk kesimpulan sebenarnya, kesimpulan saya. Ketika teman-teman membahas sistem, berbeda ketika membahas manusianya. Atau kalau kita logikakan di materi Syumuliatul Islam dalam materi DM1 dan problematika PUK umat kontemporer itu, kenapa kemudian Islam ya hari ini perwajahannya seperti ini. Jadi kita sulit kemudian membedakan antara sistem yang terlalu ideal dengan orang yang tidak terlalu mendekat dengan sistem yang ada. Kenapa umat Islam saat ini kurang contohnya misalnya kalau di Islam itu kurang cerdas atau kurang kaya, kurang power, kurang ilmu pengetahuan dan lain-lain ya. Jawabannya karena dia tidak terlalu mendekat dengan sumber cahaya itu. Sama halnya kemudian kalau kita analogikan dalam sistem sistem pengkaderan kita. Ini bukan masalah bab doktrin, tapi masalahnya adalah sekeren-kerennya sistemnya, sistem pengkaderan. Coba antum juga analisis dengan gerakan-gerakan lain. Ya. Sekeren-kerennya sistem, kalau SDM yang berada di situ tidak terkantongi dengan baik dengan sistem itu, ya percuma juga. Jadi saya membacanya atau membedahnya antara kesyumuliatulnya sistem dengan kurangnya kita mendekat dengan sistem. Makanya saya juga apresiasi kenapa kader-kader kami saat ini kemudian kurang memahami kami, karena narasi-narasi diskusi kami itu sudah jarang diinikan. Saya sengaja membuka pertanyaan-pertanyaan yang dalam tanda kutip bisa jadi di luar dugaan kita, agar kita berpikir ya, kan selama ini kita hanya memuji-muji diri ya, memuji-muji organisasi, tapi kurang merefleksikan ya hal-hal yang kemudian perlu kita lengkapi.
Ya kurang lebih bacaan saya seperti itu. Karena keterbatasan waktu ya, saya sebenarnya masih pengen banyak menggali nih pertanyaan-pertanyaan dan apa ya, argumentatif dari berbagai daerah. Cuma karena kita mengikuti waktu di tim Kaltara sudah jam 10.25, mungkin di sesi selanjutnya ya, dengan pemateri yang lain juga bisa jadi. Kenapa saya tidak detail menjelaskan jembatan filosofis gerakan kami ini? Karena sebaiknya jembatan penjelasan itu dilakukan dalam talaki-talaki materi, agar apa yang kita pelajari itu tidak hanya sampai pada langit-langit pemikiran, tapi ada ini mau dipakai loh, teman-teman mau ngambil peluru ya dipakai pelurunya, mau ngambil senjata tapi nggak dipakai, cuma pajangan doang. Nah, diskusi-diskusi yang dalam seperti itu yang saya pengen dikembangkan dalam talaki. Kalau diskusi seperti ini kita buka ruang yang bebas, yang umum, agar kemudian saya bilang tadi kembali lagi pada kita ngevaluasi diri, entah evaluasinya secara sistem ataupun evaluasinya secara pribadi-pribadi kita. Baik, saya kembalikan dulu ke moderator. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada waktu saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Kak atas penyampaiannya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Jadi cukup membuka wawasan kami gitu ya atas problematika yang ditawarkan, kemudian solusi yang sekiranya bisa dijadikan sebagai tawaran gitu untuk berbagai permasalahan yang ada seperti itu. Oke, baik. Sepertinya tadi apakah perlu ada bertanya lagi ya Kak? Karena tadi kita bukanya dengan pertanyaan, kemudian kita tutup dengan kesimpulan. Apakah perlu ada lagi pertanyaan gitu kiranya? Nah, baik, mungkin kita buka ya Kak pertanyaan untuk 2 orang. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya sebagai penjelasan, karena tadi menurut saya gitu cukup lompat-melompat gitu ya antara satu dengan yang lainnya gitu. Nah, dengan sedikit kesimpulan tadi mungkin teman-teman ada yang mau memberikan sedikit pertanyaan penjelas gitu sekiranya apa inti yang kita bicarakan hari ini, walaupun dengan waktu yang terbatas seperti itu. Baik, mungkin kepada teman-teman kita persilakan. Mungkin tes mungkin saya sedikit. Baik, silakan dari Ramadan. Ya, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi langsung saja mungkin dari beberapa pernyataan dari kawan-kawan tadi terkait dengan gerakan-gerakan kami yang ada sedikit mengatakan bahwa masih kurang aktif atau bagaimana. Jadi saya sedikit ini mungkin pernyataan lah. Nah, jadi di gerakan kami ini semuanya adalah gerakan ekstra parlementer. Kita harus kita untuk kebangkitan Indonesia atau kemakmuran Indonesia. Jadi itu. Jadi saya di sini ada beberapa saran. Satu saran bagaimana kita di kami usahakan tidak terlalu fokus juga terhadap pemikiran politik atau pergerakan, baik itu seperti kajian-kajian KAPI biasanya kan kegiatannya kaderasi seperti Mahabharaki, nah itu. Tapi di lain gerakan kita fokusnya ke gerakan politik, pergerakan lain, kita harus fokus ke budaya juga. Nah, jadi yang saya lihat selama ini mungkin dari kawan-kawan juga kita kurang melihat dari segi budaya, baik budaya kita yang di Indonesia atau budaya yang di luar
Jadi itu salah satu kemunduran untuk kita berpikir terkait dengan kita. Padahal yang kita lihat budayanya kita ini sangat banyak, baik dari segi Indonesia atau di daerahnya kita. Seperti juga di daerah Palu kan budayanya itu sangat luar biasa. Nah itu yang tidak ditahu sama kader kami. Yang ditahu kader-kader kami hanya fokus kepada gerakan saja. Islami tarbiyah lah kan, karena kita sering di MK Khos itu selalu membahas tentang tarbiyah atau gerakan-gerakan yang dikaitkan dengan gerakan Rasulullah atau ekonomi sistem sosialnya Rasulullah kepada dengan sekarang ini. Itu yang sering kita gaungkan, yang kita pelajari, tapi kita lupa dengan budaya kita sendiri. Kita bahkan tidak mengenal budaya kita masing-masing. Nah, mungkin ini salah satu saran untuk kita bagaimana dari pengurus pusat memberikan informasi atau melihat kembali dari itu budaya-budaya yang ada di Indonesia, khususnya di daerah sendiri. Mungkin itu Kak dari saya, Kak. Syukron. Masya Allah, mantap ini. Pak moderator, ya, saya izin kita nanggapin ya. lanjutkan ya. Iya, saya izin nanggapin dulu ya. Baik, Ini silakan. semacam ada jawaban dari langit ini. Tadi itu, bukan tadi. Minggu ini kami sedang sibuk membedah BPKK, buku pedoman kaderisasi kami. Ini semacam ada insight nih budaya. Nah, saya coba semacam menuangkan poin-poin budaya ini. Mungkin kita mulai dari daurah ya. Bagi teman-teman yang punya amanah sebagai BPK atau sebagai instruktur, coba nuansa-nuansa budaya dalam daurahnya itu dimasukkan. Lagu-lagu budaya misalnya, jangan lagu-lagu haroki aja. Justru lagu haroki juga sudah mulai jarang ya sekarang ya. Dibuat satu sesi yang mendalami budaya gitu. Ini penting ya. Ini perpaduan antara Islam, budaya dan kebangsaan. Ya, secara pribadi saya apresiasi ya usulannya tadi. Itu kegelisahan juga yang harus tertuliskan ini dalam konsep-konsep daurah kita. Teringatnya itu ketika kalau mau DM2 atau DM3 ya, kita itu semacam membawa budaya kita masing-masing di sana dengan memaparkan, kalau zaman saya itu memaparkan kekhasan kekhasan daerah kita di mana kita berasal. Nah, coba kalau teman-teman lebih daripada nunggu dari pusat ya, dari pusat juga saya coba ibaratnya aspirasikan lah dalam konsep yang dibukukan. Lalu teman-teman masukkan dalam daurah, buat satu sesi khusus, misalnya di hari keberapa orang semua berpakaian budaya, pakai keris lah, pakai inilah, dan mendalami budayanya itu. Saya dapat semacam tausiah di kerajaan-kerajaan Melayu itu, lembaga adat tentang budaya itu cukup kuat ya. Bahkan sekelas pemilihan penunjukan Kapolda itu harus ada persetujuan tokoh budaya dia zaman dulu. Nah, sekarang itu kebalik, budaya itu di sistem pemerintahan baik di wilayah atau di daerah itu jarang bunyi lagi. Ya. Kebetulan di sini Akasyanto juga ini orang peneliti budaya ini. Bukan peneliti ya, penulis, ada tulisan beliau tentang budaya yang diperdakan, tapi kemudian hanya berakhir sampai di perda saja, tapi tidak terlaksana dalam tatanan masyarakat. Nah, itu kira-kira tanggapan saya ucapkan apresiasi, insya Allah saya coba masukkan dalam minimal buku pedoman keinstrukturan lah, untuk memasukkan nilai-nilai budaya dalam daurah. Ya. Siapa tadi namanya? Ramadan Kak, Ramadan dari PW Sultan. Ramadan ya? Mantap. Oh, DM3 ini Sultan ini. Masih AB2 Ustaz. Lanjut Pak moderator.
Baik, insya Allah itu ya untuk penjelasannya terkait tawaran budaya gitu untuk dimasukkan ke daurah gitu. Baik, mungkin teman-teman yang lain kalau memang ada pertanyaan mungkin kita beri kesempatan satu kali lagi gitu sebelum kita tutup pertemuan diskusi kita pada malam hari ini. Anda boleh izin moderator. Baik, silakan dari Kak Dede. Insyaallah. Oke, syukran. Bismillah. Ustadz, mohon ini Ustadz. Ini mungkin lebih ke pertanyaan sih Ustadz. Kegelisahan di tataran kader-kader kami gitu ya. Mungkin setelah dari pembahasan tadi cukup banyak lah ya dapat insight yang baru gitu ya terkait karakter gerakan kami. Cuma memang kondisi di lapangan yang sekarang yang Anda lihat ya, kalau Anda lihat dari dua karakter gerakan kami ini selalu berbenturan. Jadi kadang kader-kader kami ini lebih banyak fokus memang ke harakatul amalnya gitu. Tapi harakatul tajnidnya lemah Ustadz gitu ya. Kadang ya kita memperhatikan yang biarlah gitu kan instruktur gitu kan BPK gitu yang ngurus-ngurus atau pemandu yang ngurus-ngurus harakatul tajnid. Tapi kader-kader yang lain yang belum DPMK, belum TFI gitu, ya biarlah mereka fokus di harakatul amal gitu Ustaz. Gimana tuh Ustaz tanggapannya Ustaz? Mungkin bisa kasih pencerahan buat kita-kita di sini. Kalau kata senior saya, penjahat terbesar dalam organisasi ini adalah orang yang nggak memikirkan pengkaderan. Ya, jadi bukan orang yang korupsi. Kalau dia korupsi ya dia hanya berurusan dengan uang dan organisasi. Tapi ketika dia tidak membahas pengkaderan, harakatul tajnid, maka dia memutus generasi. Ini Quran surat apa ya? Lupa saya. An-Nisa ayat 9 atau ayat berapa ya? Janganlah meninggalkan generasi-generasi lemah. Kurang lebih kesimpulannya seperti itu. Nah, orang-orang yang nggak mau khusyuk, nggak mau terlibat dan tidak merasa punya tanggung jawab pengkaderan, ya timpang. Ya. Itulah yang saya openingkan tadi, bagaimana Rasulullah memulainya itu dengan harakatul tajnid dulu, sebelum kemudian masuk ke harakatul amal. Tadi saya ada diskusi panas juga tentang apakah kita misal memilih antara kuantitas kader yang banyak tapi tidak punya kualitas yang cukup signifikan, atau kita memilih kader yang sedikit tapi berkualitas dan punya impact. Dan kita dipaksa memilih salah satu. Nah, belum terjawab sampai sekarang. Iya, kira-kira semoga membingungkan lah. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Nah, itu jawaban dari Kak Adin. Kak Dede ada mau tanggapan lagi kah atau kita tutupkan? So, cukup, nanti kita lanjutkan sesi yang lain. Iya, kita beda waktu itu sulit. Biar indah waktunya. Baik, kita tutup ya Kak. Baik, olah itu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga diskusi kita tidak berhenti di sini. Kemudian nanti ada diskusi-diskusi lanjutan yang lebih rapi, lebih mendalam, kemudian lebih terstruktur, kemudian lebih lebih kita memberikan insight yang lebih luas. Baik, mungkin ada sedikit closing statement dari Kak Adin sebelum kita akhiri. Baik, terlepas dari semua diskusi kita tadi ya, kegelisahan kita tadi, ada pesan yang kemudian saya yakini
dan saya jadikan prinsip bahwa kehadiran kita di kami ya di organisasi ini bukan hanya organisasi politik nilai, tapi ini organisasi dakwah, adalah bentuk kita menginvestasi. Ada aset yang sengaja kita bangun di sini. Jadi kehadiran antum di kami itu adalah aset untuk diri antum sendiri. Aset itu yang kita sebut sebagai kontribusi. Kontribusi antum itu adalah kontribusi yang nanti aset itu akan antum petik pasca kampus. Seperti apapun bentuknya. Dengan catatan antum jangan buru-buru memetik hasil atau memetik investasi antum tadi atau benih yang antum tuai tadi. Kenapa di kami ini begitu menggelisahkan, begitu meresahkan? Ya karena kita sedang menanam untuk masa depan kita. Ketika menanam itu tentu banyak hal yang kemudian perlu kita lakukan. Kita rawat tanamannya, kita hindarkan dari hama, kita siram, kita lindungin, dan semua hal-hal yang membuat tanaman itu subur. Dan jangan sampai teman-teman kemudian buru-buru kemudian ingin memetik hasil dari investasi. Biarkan ia tumbuh secara waktunya, biarkan ia berbuah sesuai tepat dengan waktunya, dan nanti Allah kemudian akan menghadiahkan hasil dari investasi antum. Jadi kegelisahan apapun yang antum hadapi di kami itu investasi tanaman dan Allah akan ganti nanti. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit closing statement yang menyentuh untuk kita. Semoga apa yang sudah kita diskusikan bisa kita amalkan, dan semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan teman-teman yang sudah hadir hari ini kepada pemateri yang sudah memberikan materi kepada kita, dan teman-teman yang sudah memberikan pemantik gitu ya untuk diskusi kita pada malam hari ini. Baik, mungkin sebelum kita beranjak, sebelum kita keluar, mungkin kita dokumentasi terlebih dahulu. Baik, teman-teman, silakan dinyalakan kameranya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bentar. Ya. Baik, satu kali lagi. 1, 2, 3. Nah, baik, jazakumullah khairan teman-teman semua. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Marilah kita tutup dulu ya, mohon maaf. Marilah kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kemudian kita sempurnakan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator pada malam hari ini mohon maaf jika banyak kekurangan. Baik, tetap berlomba-lomba dalam kebaikan, fattabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz Adin dan kawan-kawan.